Al-Fatihah. Kita nggak punya musuh. Yang punya kita adalah Dia kan Abu Dhabi akan statusnya kita doakan saya Dido selalu sehat, dijaga oleh Allah dan musuh-musuhnya akan dia. Pemeriksaan mantan sekretaris BUMN Said Didu akhirnya rampung setelah dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik di Mapolresta Tangerang Selasa 19 November 2024. Diketahui Said Didu penuhi panggilan polisi terkait laporan yang dilayangkan oleh Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang Maksota usai mengkritik proyek strategis nasional PIK 2. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Said Didu pun keluar sekira pukul 19:55 waktu Indonesia bagian Barat. Dia terlihat menyapa para warga dan pendampingnya sambil meneriakkan kata manusia merdeka. Said Didu mengatakan tak mempersoalkan soal laporan yang dilayangkan kepadanya. Dengan pengalaman ini, lanjut Said, dia berharap pemerintah pusat bisa berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak menyengsarakan rakyat. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya didampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Selalu ada Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini, penasihat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI,
ada Amar Law Firm dan juga Temis Indonesia termasuk juga YLBHI. Kami sangat berkepentingan terhadap persoalan ini karena bukan semata-mata menyangkut pribadinya Pak Said Didu, tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di polisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut